Bab 871 memeluk masa depan dalam pelukannya. William memeluk tubuh Lilith sambil menepuk punggungnya pelan. Putri Amazon itu tertidur dengan kedua lengannya melingkari kepala William, dan tubuhnya bersandar pada tubuh ramping dan kencang William. Seperti biasa, sesi bercinta mereka berlangsung intens. Bahkan melampaui sesi bercinta half-elf dengan istrinya yang merupakan seorang sucubus, Putri Sidoni. William dapat merasakan kecemasan Lilith, dan mungkin juga keputusasaannya, saat tanggal keberangkatan mereka yang dijanjikan semakin dekat. Dia tahu mengapa kekasihnya merasa seperti ini, dan berharap agar Lilith mendapatkan apa yang diinginkannya, karena William menemaninya setiap malam. Pada siang hari, Lilith akan menghabiskan waktunya bersama Raisel. Keduanya hampir tak terpisahkan saat mereka menjelajahi Deadlands hanya berdua. Terkadang mereka mengunjungi Mimameider Shelter, yang dulunya merupakan taman hiburan sebelum digunakan sebagai tempat berlindung oleh para elf. Setelah mempelajari 5 dari 8 hukum Deadlands, William memperoleh kemampuan untuk menyalakan taman hiburan, dan mengizinkan para wanita menikmati wahana seperti roller coaster dan biang lala. Kadang-kadang, William akan menemani mereka atas permintaan Raisel. Ia dapat melihat bahwa gadis cantik muda itu juga berusaha sebaik mungkin untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Seolah-olah Raisel menanamkan kenangan ini di dalam jiwanya saat ia menghabiskan setiap hari bersama mereka. Suatu hari, William meminta Raisel untuk berbicara secara pribadi dengannya. Ia bertanya seperti apa masa depannya, tetapi bibir gadis cantik muda itu tertutup rapat. Tidak peduli apa yang ia lakukan, Raisel tidak bergeming, jadi pada akhirnya, ia membiarkannya. Meski begitu, ia jelas merasakan ada sedikit kesedihan ketika Raisel memeluknya hari itu. Berkali-kali, ia merasa bahwa Raisel akan mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi Raisel selalu menahan diri di saat-saat terakhir. Pada akhirnya, William hanya melakukan apa yang bisa ia lakukan saat itu, yaitu memeluknya erat-erat dan menepuk kepalanya. Dia memegang tubuh Lilith yang gemetar, dan menyeka air mata di matanya. Saat hari perpisahan mereka semakin dekat, Raisel menghabiskan sebagian besar waktu bersama mereka. Lilith sangat senang menghabiskan waktu bersamanya, sementara Katie menghilang. Wanita cantik itu hanya akan muncul kembali di Glory Shelter setiap kali nafsu haus darah William mencapai puncaknya. Setelah memberinya darahnya, dia akan sekali lagi menghilang seolah-olah dia adalah hantu yang hanya menunjukkan kehadirannya saat dibutuhkan. Saat ini, William sangat yakin bahwa Ariadne dan Katie adalah orang yang sama. Dari semua orang yang pernah berhubungan dengannya, hanya wajah Ariadne yang tidak dapat dia ingat. Dia membuat catatan mental untuk mencari Oracle of the Minotaurs ketika dia kembali ke benua selatan. Mungkin saat itu, ia akan mampu mengungkap rahasia wanita misterius yang tampaknya tahu segalanya tentangnya. Hanya tinggal seminggu lagi sebelum Golden Portal ditutup, dan William telah mempelajari 7 dari 8 hukum Deadlands. Hukum terakhir, hukum kelahiran kembali adalah yang paling kuat dari semua hukum. Itu juga yang paling sulit dipelajari, dan William bertanya-tanya apakah ia punya cukup waktu untuk mempelajarinya. Tepat saat ia memikirkan hal-hal ini, pintu kamarnya terbuka dan wanita cantik yang sudah beberapa hari tidak ia lihat muncul di depannya sekali lagi. "Tuan, pengiriman makanan Anda sudah tiba," kata Katie dengan nada menggoda. "Menurut perusahaan kami, Anda telah memesan beberapa botol darah tanpa membayar sepeser pun. Apa yang ingin Anda katakan untuk diri Anda sendiri, Tuan?" William mengangkat kedua tangannya saat ia menatap gadis yang kedua tangannya berada di pinggangnya. "Bersalah seperti yang didakwakan," jawab William. "Berapa banyak yang harus saya bayar kepada perusahaan Anda? Saya pasti akan membayar penuh." Katie menyeringai saat ia berjalan menuju William. "Karena Tuan bersikap kooperatif, kami akan memberikan diskon," kata Katie sambil duduk di pangkuan William. "Yang perlu Anda lakukan hanyalah membayar 99 triliun koin emas dan utang Anda akan lunas." "Bukankah itu terlalu mahal?" Setelah minum darah berkualitas rendah seperti itu, aduh. William berteriak kesakitan setelah Katie menggigit bahu kanannya dengan keras. "Kualitas rendah? Beranikah Anda mengatakan bahwa darah saya berkualitas rendah?" tanya Katie seperti kucing liar yang ekornya diinjak. "Anda mencari kematian, Tuan." William melirik bekas gigi di bahunya sebelum mengalihkan perhatiannya ke Katie yang memperlihatkan gigi putih mutiaranya dengan jelas. "Masih ada lagi, Anda tahu. Apakah Anda seekor anjing? Jadi, Anda telah memilih kematian." Seperti biasa,
Keduanya sekali lagi bertengkar seperti dua orang idiot yang tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan dalam hidup mereka. Pada akhirnya, William melambaikan bendera menyerah saat wanita cantik itu duduk di dadanya. Entah mengapa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap kekanak-kanakan di depan Katie. Seolah-olah, setiap kali dia berada di dekatnya, dia bisa melupakan semua masalahnya dan bersikap seperti anak kecil tanpa peduli di dunia ini. Katie berdiri dan mengulurkan tangannya ke arah half-elf yang tergeletak di tanah. William memegang tangannya dengan kuat saat dia menopang dirinya sebelum duduk kembali di sofa. Begitu dia duduk dengan benar, wanita cantik itu duduk di pangkuannya dan menatap lurus ke matanya. "Apakah kamu benar-benar salah satu calon istriku?" tanya William. "Kamu tentu akan tahu di masa depan," jawab Katie. "Kapan di masa depan kita akan bertemu?" Pada waktu yang tepat, William mendesah sambil menyingkirkan rambut yang menutupi tengkuk Katie. "Tidakkah kau benar-benar akan memberitahuku sesuatu?" tanya William sambil menundukkan kepalanya untuk mencium leher Katie. "Kumohon," Katie mendesah, "kau tidak perlu memikirkan masa depan, itu akan segera datang. Sekarang, kau harus menikmati masa kini, karena itu adalah waktu yang tidak akan pernah terjadi lagi. Dengan setiap detik yang berlalu, masa kini yang kau miliki sekarang akan menjadi masa lalumu. Semenit kemudian, waktu ini juga akan menjadi bagian dari masa lalumu." Wanita cantik itu mundur sambil membelai wajah William. "Aku pernah bilang padamu bahwa kau tidak perlu mencariku, karena akulah yang akan datang kepadamu. Mengenai kapan kita akan bertemu lagi, itu akan selalu pada saat kita harus bertemu. Yang bisa kujanjikan padamu adalah aku tidak akan pernah datang lebih awal, atau datang terlambat. Aku akan datang tepat waktu, jadi yang perlu kau lakukan hanyalah menunggu." Sama seperti sekarang, Katie mencium kening William sambil sekali lagi memperlihatkan lehernya kepadanya. "Aku punya satu pertanyaan terakhir," pinta William. "Jawablah aku dengan jujur, dan aku tidak akan bertanya apa-apa lagi kepadamu." "Dan pertanyaanmu adalah, aku sudah punya 4 istri. Aku tidak tahu kapan aku akan menikahi Lilith, tetapi dia pasti akan menjadi istriku yang kelima. Jika kamu adalah calon istriku maka..." Sebuah jari yang lembut dan halus menekan bibir William, mencegahnya menyelesaikan kata-katanya. "Kamu anak yang manja," kata Katie. "Tetapi baiklah, aku akan menjawab pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Tetapi setelah ini, tidak ada pertanyaan lagi, oke?" William mengangguk sebelum memegang tangan Katie sendiri. Ia kemudian menatap mata Katie yang tampak memiliki semua warna pelangi, dan lebih banyak lagi di kedalamannya. Ia menatap rambut hitamnya yang panjang dan halus, yang memantulkan cahaya di dalam ruangan. Dan bertanya-tanya berapa lama ia harus menunggu sebelum ia bisa melihatnya lagi ketika ia kembali ke Hestia. Setelah mengagumi fitur-fiturnya, ia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke wajah cantiknya sambil menunggu jawabannya. Katie mengedipkan matanya padanya dengan cara menggoda sebelum bergerak mendekat untuk membisikkan sesuatu di telinganya. "Aku istri ke-9-mu," bisik Katie. "Akan ada beberapa kesengsaraan di sepanjang jalan, tetapi jika itu kamu, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, kamu mewakili aku." William masih punya beberapa pertanyaan lagi untuk ditanyakan, tetapi dia berjanji kepada Katie bahwa dia tidak akan menanyakan apapun lagi setelah pertanyaannya terjawab. Pada akhirnya, dia menggigit leher Katie yang lembut, dan memeluknya erat sambil meminum darah Katie yang telah mengalir ke jantungnya. Karena Katie sudah berjanji, maka William akan menunggu sampai mereka bertemu kembali di Hestia. Ketika saat itu tiba, dia tahu bahwa tidak akan ada lagi rahasia yang disimpan di antara mereka, dan dia akan sekali lagi memeluk calon istrinya itu. Bab 872 Perpisahan terakhir Raisel. William, Lilith, Raisel, dan Katie sarapan bersama di dalam Glory Shelter. Itu adalah hari terakhir mereka di Deadlands dan mereka semua akan pergi setelah selesai makan. Raisel mengusulkan agar mereka sarapan sekali lagi sebelum pergi. Xenovia sudah berada di tangga, menunggu kedatangan mereka. Karena dia memutuskan untuk ikut dengan William, dia akan memasuki Thousand Beast Domain, alih-alih melewati Golden Portal. Mereka berempat makan dalam diam seolah-olah mereka tidak punya kata-kata lagi untuk diucapkan satu sama lain. Semua orang memiliki ekspresi tenang di wajah mereka, tetapi jauh di dalam, perasaan mereka kacau. Setengah jam kemudian, William, Lilith, dan Raisel berjalan bergandengan tangan dengan gadis cantik di tengah.
Seolah-olah mereka adalah keluarga beranggotakan 3 orang yang berjalan-jalan melalui kota hantu yang terbengkalai seperti dalam novel-novel apokaliptik. Katie berjalan beberapa langkah di belakang mereka dan mengamati ketiga orang di depannya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Jauh di dalam hatinya, ia ingin bergabung dengan mereka berempat, dan berjalan bergandengan tangan, tetapi ia tahu bahwa hal itu hanya akan merusak suasana, jadi ia menjaga jarak. Ini bukan saat yang tepat baginya untuk memegang tangan half-elf di depan umum, karena garis waktu mereka masih belum bersinggungan satu sama lain. Meski begitu, ia tetap bahagia. Ia telah menunggu di Deadlands untuk waktu yang sangat lama. Ia telah melepaskan banyak wajah, agar tidak ada yang tahu seperti apa rupanya yang sebenarnya. Bahkan, Katie sendiri telah lupa seperti apa rupanya yang sebenarnya. Katie hanyalah salah satu dari sekian banyak nama yang telah ia gunakan dalam kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat ini, inilah namanya. Katie, sebuah nama yang akan ia gunakan ketika dunia jatuh ke dalam kegelapan, dan tidak ada harapan yang dapat ditemukan. Ketika mereka berempat tiba di dasar tangga, Lilith berhenti berjalan, membuat William dan Raisel menatapnya. "Aku tidak bisa," kata Lilith sambil menatap William dengan ekspresi serius. "Aku belum bisa pergi sekarang." "Kenapa?" tanya William. "Apakah kau masih perlu bertanya?" Lilith mengeluh dengan wajah merah padam. "Haruskah aku menjelaskannya kepadamu sebelum kau mengerti?" William berkedip saat ia menghubungkan titik-titik di kepalanya. Lilith tidak memiliki keterikatan dengan Deadlands. Half-elf itu yakin akan hal ini, yang berarti hanya ada satu alasan mengapa ia menolak untuk pergi dan itu adalah William dan Lilith menatap Raisel yang memiliki senyum jahat di wajahnya. Si cantik muda itu terkikik saat ia berjalan 4 langkah menaiki tangga sebelum menghadapi 2 orang terpenting di dunia kepadanya. "Deadlands adalah tempat yang mati," kata Raisel sambil tersenyum. "Itu berarti tidak mungkin untuk menciptakan kehidupan di dunia ini." "Hah? Apa?" William dan Lilith menatap gadis cantik yang menjulurkan lidahnya ke arah mereka. Keduanya lalu saling berpandangan dengan tak percaya sebelum wajah mereka memerah seperti tomat saat menyadari bahwa mereka berdua telah ditipu. Demi mendapatkan gadis cantik nakal di hadapan mereka, keduanya telah melakukannya seperti kelinci selama beberapa hari terakhir hingga pinggul mereka terasa sakit. "Kemarilah, gadis kecil." Lilith meraung sambil berlari mengejar Raisel yang mulai berlari menaiki tangga sambil tertawa riang. Katie terkekeh sembari berjalan di samping William dan memegang tangannya. "Calon putrimu adalah seorang troll. Aku heran dari mana dia mewarisi sifat itu." "Pasti dari pihak ibunya," jawab William dengan cepat. Xenovia bersiul sembari berjalan ke arah William dengan tatapan tajam. "Apa yang kulihat ini? Perselingkuhan." Xenovia tertawa. "Kau benar-benar punya nyali, aku akui itu, Will." William menyeringai. "Apa yang bisa kukatakan? Tampan itu dosa. Cek, aku mulai menyesali keputusanku menjadi bawahanmu. Kau masih bisa mundur, tahu." Xenovia terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku akan melihat bagaimana dongengmu ini akan berakhir. Aku suka sekali dengan akhir yang bahagia, jadi pastikan untuk memberiku itu." William tersenyum. "Tidak ada janji. Masa depan terlihat sangat suram." "Benar, meski begitu, aku ingin melihatnya sampai akhir." "Bagus, aku juga ingin melihat bagaimana ini akan berakhir." Setelah sedikit perbincangan kecil mereka, William mengirim Xenovia ke Tousan Beast Domain miliknya. Kehadirannya di sekitar pasti akan memperkuat pasukannya, jadi dia sangat senang Xenovia bergabung dengan pasukannya. "Ayo pergi," kata Katie sambil menarik William menaiki tangga. Memem, half-elf itu bersenandung saat dia mulai menaiki tangga bersamanya. Mereka berjalan santai, sambil menikmati pemandangan Deadlands. "Apakah kau membawa semuanya bersamamu?" Katie bertanya sambil meremas tangan William dengan lembut. Itu caranya memberitahunya bahwa dia akan merindukannya setelah mereka berpisah. Half-elf itu mengangguk saat dia juga memegang tangannya erat-erat. Lilith dan Raisel menikmati taman hiburan itu. "Aku berpikir untuk memperbaikinya sepenuhnya, sehingga kita akan memiliki taman hiburan pribadi kita sendiri yang dapat kita gunakan kapan saja." "Kedengarannya luar biasa, kau lakukan itu." "Aku akan melakukannya." Saat mereka mendekati pasangan ibu dan anak yang berdiri 3 anak tangga dari portal emas, William melepaskan tangan Katie saat dia menoleh untuk melihat keseluruhan Deadlands. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara keseluruhan dan itu membuatnya kagum. Dia tidak tahu bagaimana Deadlands diciptakan,
tetapi dia yakin akan satu hal. Bangunan-bangunan, dan tempat-tempat lainnya, pasti berasal dari bumi. William tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa memberitahunya bagaimana dunia ini tercipta adalah sosok berjubah yang telah membunuh Raziel di depannya. Jika memungkinkan, dia tidak ingin bertemu dengannya untuk kedua kalinya. Half-elf itu menarik napas dalam-dalam sambil merentangkan tangannya lebar-lebar. Keringat terbentuk di dahinya saat dia mengangkat tangannya pada saat yang sama. Seolah menjawab panggilannya, seluruh Deadlands terangkat ke udara, hanya menyisakan laut di belakangnya. Gabung, perintah William sambil membuat gerakan menarik. Deadlands kemudian berubah menjadi partikel cahaya dan terbang menuju permata. Di dadanya, itu adalah pemandangan yang indah dan surrealis yang membuat Lilith, Raziel, dan Katie kagum. 5 menit penuh berlalu sebelum seluruh Deadlands diserap oleh permata di dada William. Menutup matanya, dia menggunakan kesadarannya untuk menempatkan Deadlands di sebelah barat domain 1000 binatang, mengejutkan mereka yang telah menjadikan domain itu sebagai rumah mereka. Dia tahu bahwa bawahannya pasti akan menjelajahi tambahan baru ini di dunia mereka, dan bahkan menantikan reaksi mereka begitu dia memperbaiki seluruh kota. Ini akan menjadi proyek masa depannya, dan mungkin butuh waktu lama untuk menyelesaikannya dan menjalankannya. William tidak terburu-buru, dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan, dan tahu di mana prioritasnya. Ketika dia membuka matanya, Deadlands sudah tidak ada lagi. Satu-satunya yang tersisa adalah kenangan yang mereka tinggalkan. Baiklah, sudah waktunya aku pergi, kata Katie. Sampai jumpa saat aku bertemu denganmu, Will. Katie melirik Lilith sekilas sebelum berjinjit untuk mencium bibir William. Ciuman itu hanya berlangsung selama beberapa detik, sebelum wanita cantik itu mundur. Dia kemudian berjalan menuju portal emas dengan senyum di wajahnya. Mari kita semua bertemu lagi di masa depan. Katie mengucapkan kata-kata perpisahan itu sebelum melangkah masuk ke dalam portal, meninggalkan William, Lilith, dan Raziel di belakang. Si cantik muda itu kemudian menarik napas dalam-dalam, saat dia menarik tangan William dan Lilith. William dan Lilith saling berpandangan dan mereka berdua melingkarkan lengan mereka di sekitar Raziel, memeluknya erat. Aku tidak akan mengucapkan selamat tinggal, kata Raziel saat dia merasakan kehangatan dan cinta dari kedua orang di sisinya. Satu-satunya hal yang akan kukatakan adalah sampai jumpa lagi. Lilith mencium kening dan pipi Raziel dengan penuh kasih saat dia berusaha keras untuk tidak menangis. Ya, kita akan segera bertemu, jawab Lilith. Pasti, William menganggukkan kepalanya, saat dia juga mencium kening dan pipi Raziel. Raziel, katakan saja padaku satu hal, kata William dengan ekspresi serius di wajahnya. Apakah aku ayah yang baik? Raziel menganggukkan kepalanya. Meskipun kamu memiliki banyak kekurangan, kamu jelas merupakan ayah terbaik yang bisa kuharapkan. Bagaimana denganku? Lilith merasa bersaing dan memutuskan untuk menanyakan pertanyaan yang sama seperti William. Apakah aku ibu yang baik? Ibu terbaik di dunia, jawab Raziel sambil tersenyum. Siapa yang lebih kau cintai? Tanya Lilith. Aku atau ayahmu? William tiba-tiba merasakan krisis. Sesuatu di dalam dirinya takut akan jawaban atas pertanyaan Lilith. Rahasia, Raziel terkikik. Tidak memberitahu. William mendesah, sementara Lilith cemberut. Yang satu merasa lega, sementara yang lain kecewa. Ayo pergi, Pa, kata Raziel lembut. Aku ingin memeluk kalian berdua lagi, di masa depan. William memejamkan matanya saat ia menyelimuti mereka bertiga dengan angin sepoi-sepoi yang membuat mereka melayang menuju portal emas sementara mereka terus berpelukan. Saat mereka melewati portal emas, mereka bertiga menemukan diri mereka dalam apa yang tampak seperti terowongan emas. Tubuh Raziel, yang terkunci dalam pelukan pelindung mereka, perlahan mulai berubah menjadi partikel cahaya. Lilith berteriak panik, tetapi gadis cantik itu hanya menggelengkan kepalanya sambil menatap penuh kasih pada Putri Amazon. Aku berasal dari garis waktu yang berbeda, jadi wajar saja jika aku tidak bisa menemani kalian berdua ke tempat kalian berada saat ini, kata Raziel. Ma, jangan menangis. Seperti yang kukatakan sebelumnya, ini bukan selamat tinggal, tetapi sampai jumpa. Ya, jawab Lilith sambil air mata di matanya jatuh seperti hujan. Sampai jumpa, lagi. Raziel tersenyum sambil menoleh ke arah William. Pa, sekali lagi Raziel ragu-ragu sambil menggigit bibirnya. Tidak apa-apa, kata William sambil memeluknya erat. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Apapun yang terjadi,
aku akan menghadapinya dengan sekuat tenaga. Raizel memejamkan matanya saat air mata mengalir di sisi wajahnya. Desahan keluar dari bibir Raizel saat seluruh tubuhnya berubah menjadi partikel cahaya, menuju cahaya yang akan membawanya ke masa depan. Lilith membenamkan wajahnya di dada William sambil menangis sejadi-jadinya. Remaja berambut merah itu memeluknya erat, saat tubuh mereka perlahan berubah menjadi partikel cahaya. Menuju masa kini, yang akan membuka jalan menuju masa depan. Tanda pisah tanda hubung. Raizel menutupi matanya dengan telapak tangannya saat dia menangis dengan getir. Dia sekali lagi muncul kembali di tempat dia berada sebelum dia muncul di Deadlands. Beberapa saat kemudian, suara geraman dan geraman mencapai telinganya saat miriad bis yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi sosoknya yang halus dan rapuh. Dia telah memasuki Forbidden Land yang berbeda untuk mencari harta karun yang sangat penting baginya. Namun, setelah mencarinya untuk waktu yang sangat lama, dia jatuh ke dalam perangkap dan mendapati dirinya dikelilingi di semua sisi oleh monster yang tidak ada harapan untuk dikalahkannya. Si cantik muda menyeka air mata di wajahnya saat memanggil Gleipnir. Ia kemudian mengubahnya menjadi lasso emas yang melingkarinya seperti ular berbisa. Meskipun ia tahu bahwa ini adalah tindakan yang sia-sia, ia tidak akan membiarkan dirinya mati tanpa kehormatan. Ia adalah seorang putri Amazon, dan sampai ia menghembuskan napas terakhirnya, ia tidak akan pernah menyerah sampai akhir yang pahit. Ayo, teriak Raizel, aku akan membawa kalian semua ke neraka bersamaku. Itulah hal terakhir yang ia katakan sebelum para monster menerjangnya, dengan maksud melahap tubuhnya hingga tidak ada tulang yang tersisa bab 873 tempat yang jauh dari jangkauannya. Shannon menarik kuas dari kanvas dan terengah-engah. Dia merasa sangat lelah, dan merasa bahwa dia bisa pingsan kapan saja. Meski begitu, dia menatap lukisan di depannya, di mana 3 orang saling berpelukan di depan portal emas. Di kedalaman mata ungunya, dia merasa sedikit iri pada mereka. Untuk sesaat, gadis yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam kuil, berharap dia bersama mereka. Shannon berharap dia juga ada di sana di dunia yang luar biasa itu yang melayang antara hidup dan mati. Melihat kondisinya, pria berambut perak itu segera menopang tubuhnya untuk mencegahnya jatuh. Kamu melakukannya dengan baik, puji pria berambut perak itu. Sekarang, mari kita tidurkanmu agar kamu bisa beristirahat. Ya, jawab Shannon lemah saat dia membiarkan dirinya digendong ke tempat tidur oleh ayahnya. Setelah berbaring di tempat tidurnya, tidak butuh waktu lama sebelum dia tertidur karena dia benar-benar kelelahan. Pria berambut perak itu menutupi tubuhnya dengan selimut saat ia kembali ke ruang tamu tempat putrinya biasanya tinggal di siang hari. Ia sekali lagi melihat lukisan-lukisan yang sudah jadi yang melayang di udara di sekitar ruangan dan memejamkan matanya. Morax masih hidup, dan sekarang ia bersama Surtur, gumam Amon. Ini benar-benar memperumit keadaan. Pria berambut perak itu berubah menjadi partikel cahaya saat ia menghilang dari dunia Hestia. Ia harus kembali ke neraka untuk membahas kejadian-kejadian terkini ini dengan sekutu-sekutunya. Amon berharap bahwa setelah mendengar ceritanya, mereka semua akan dapat menemukan solusi tentang cara menghadapi pengkhianat yang telah bekerja sama dengan Dewa Kehancuran. Tanda pisah tanda hubung. William dan Lilith muncul kembali di tempat mereka berada sebelum mereka muncul di Deadlands. Di kejauhan mereka dapat melihat Aldrich keran neraka iblis dikerumuni oleh puluhan tikus teror bergaris hitam, yang juga merupakan tikus-tikus yang memaksa William dan Lilith jatuh ke sungai samsara. Lilith, dimengerti. William mencium bibir Lilith dan Lilith berubah menjadi partikel cahaya dan menyatu dengan permata biru di dadanya. Tak lama kemudian, mahkota emas yang dihiasi permata muncul di kepala William, dan pakaian yang pantas dikenakan seorang kaisar menutupi tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, beberapa paku kristal meletus dari tanah dan menusuk miriad bis yang menjepit tubuh iblis Hell AP. Para terrorat menjerit kesakitan saat mereka mengalihkan perhatian mereka ke orang yang mengganggu balas dendam mereka. Begitu mata mereka bertemu dengan William, mereka merasakan aura binatang buas yang jauh melampaui barisan mereka. Tikus teror lainnya, yang telah membentuk pengepungan untuk memastikan bahwa target mereka tidak akan melarikan diri, semuanya panik setelah merasakan aura half-elf. Saat ini, William telah melengkapi kelas pekerjaan leluhur vampirnya yang berada pada level maksimal. Artinya, kekuatan remaja berambut merah saat ini mirip dengan binatang buas yang berada di puncak peringkat miriad. William tidak memperhatikan mereka dan berteleportasi di samping Aldrich,
yang tubuhnya dipenuhi luka-luka yang disebabkan oleh gigitan dan bekas cakaran. Half-elf itu meninju, dan menendang tikus teror bergaris hitam dan mengirim mereka terbang menuju sungai Samsara, yang membuat mereka menjerit kesakitan dan ketakutan. Ketika tikus teror terakhir yang telah mengerumuni keran neraka jahat jatuh di perairan ungu, rekan-rekan mereka yang lain berteriak panik saat mereka melarikan diri karena ketakutan. Setelah melihat nasib saudara-saudara mereka, mereka tidak lagi ingin membalas dendam pada keran neraka jahat dan hanya fokus untuk melarikan diri. Mereka takut jika mereka tidak segera meninggalkan tempat itu, vampire progenitor yang mengenakan mahkota akan mengirim mereka semua ke sungai, di mana mereka akan memasuki beberapa siklus kematian dan kelahiran kembali. William tidak repot-repot mengejar mereka karena ini bukan prioritasnya. Dia melirik iblis Hell AP dan mengganti job class untuk membantu menyembuhkan luka di tubuhnya. "Terima kasih," kata Aldrich setelah kembali ke wujud manusianya. "Aku benar-benar mengira aku akan mati." "Sama-sama," jawab William. "Apakah ada bagian tubuhmu yang terluka?" Half-elf itu yakin bahwa dia telah menyembuhkan sebagian besar luka Aldrich, tetapi dia bertanya untuk berjaga-jaga jika dia melewatkan sesuatu. Aldrich menggelengkan kepalanya saat dia memberitahu William bahwa semua lukanya telah dirawat, dan tidak ada lagi masalah dengan tubuhnya. "Ngomong-ngomong, aku melihat kalian berdua jatuh ke sungai. Bagaimana kalian bisa selamat?" Iblis Hell AP tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan ini karena penasaran. Dia tahu pasti bahwa mereka yang jatuh ke sungai akan menjalani ujian samsara di mana mereka akan hidup dari masa ke masa, sampai mereka mampu melepaskan diri dari rantai yang menahan takdir mereka. "Ceritanya panjang," jawab William. "Aku akan menceritakannya lain waktu." Aldrich berkedip bingung. "Cerita panjang apa? Kau berada di sungai selama 2 menit paling lama sebelum kau datang dan membantuku. Apakah kau sudah mengalami beberapa masa kehidupan dalam rentang waktu sesingkat itu?" Keran neraka iblis tanpa sadar menggigil saat dia menatap sungai Samsara. Tikus teror yang jatuh di atasnya tidak dapat ditemukan dimanapun. Aldrich tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, tetapi satu hal yang pasti. Dia tidak akan melihat satupun dari mereka untuk jangka waktu tertentu. William tersenyum saat ia melepaskan ikatannya. Dengan Lilith, begitu Putri Amazon muncul kembali di samping half-elf, mahkota megah, dan pakaian kekaisaran yang dikenakannya juga menghilang. Ini adalah pertama kalinya ia mencoba Familia Fusion dengan Lilith, dan hasilnya melebihi harapannya. Namun, sebelum Aldrich dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut, Putri Amazon tersentak saat ia meletakkan tangan di dadanya. William juga tidak merasa baik karena perasaan takut yang aneh tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Seolah-olah ia akan kehilangan sesuatu yang sangat penting baginya, di tempat yang berada di luar jangkauannya. Bab 874 bertahan seumur hidup. Perasaan tadi, Lilith menatap William dengan ekspresi cemas. "Mungkinkah sesuatu terjadi pada putri kita?" William ingin mengatakan tidak untuk meyakinkan kekasihnya bahwa mereka mungkin hanya terlalu banyak berpikir, tetapi ada sesuatu yang menghentikannya untuk melakukannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memeluk Lilith erat-erat, dan membungkusnya dalam pelukannya yang protektif, sambil mencoba menenangkan jantungnya sendiri yang berdebar kencang. Bayangan gadis cantik muda dengan rambut merah panjang, dan mata kuning melintas di benak Lilith. Perasaan takut dan sesak mencengkeram seluruh dirinya, saat dia membenamkan kepalanya di dada William untuk melawan air mata yang mengancam akan jatuh. "Ada apa?" Aldrich bertanya sambil menatap kedua orang yang tiba-tiba memiliki ekspresi muram di wajah mereka. "Apa terjadi sesuatu?" Keduanya tidak menjawab pertanyaan Aldrich karena tidak satu pun dari mereka berani membuka mulut. Mereka takut bahwa begitu mereka melakukannya, kekhawatiran di hati mereka akan menjadi kenyataan. Keran neraka iblis itu tidak bertanya lebih jauh karena dia merasa bahwa keduanya tidak berminat untuk menjawab pertanyaan apapun. Akhirnya, dia duduk bersila di tanah dan bermeditasi, sambil menunggu William dan Lilith menyelesaikan masalah apapun yang sedang mereka hadapi. Tanda pisah tanda hubung. Air mata mengalir di sisi wajah Raisel saat dia mengayunkan Gleipnir untuk mengusir monster yang menyebabkan luka serius di tubuhnya. Lengan kirinya telah dirobek oleh makhluk seperti serigala saat makhluk itu menyerangnya dari belakang. Pakaiannya telah lama ternoda oleh darah karena perasaan pusing menyerangnya karena kehilangan darah. Raisel tidak memiliki kekuatan untuk melawan monster yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilinginya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengayunkan satu-satunya lengan kanannya yang tersisa,
untuk mengarahkan lintasan Gleipnir dan menahan monster-monster itu selama 1 atau 2 detik. Saat gadis cantik muda itu mengangkat lengannya, permata yang tertanam di gelangnya menarik perhatiannya. Ini adalah hadiah perpisahan yang diberikan Lilith kepadanya sebagai kenang-kenangan pertemuan mereka di Deadlands. Gelang itu tidak ajaib atau semacamnya. Itu adalah salah satu kreasi pertama Lilith saat dia bereksperimen dengan kekuatan keserakahan. Putri Amazon itu dapat membentuk logam mulia apapun menjadi objek apapun yang diinginkannya, dan gelang ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan untuk diberikan kepada putri pertamanya saat dia lahir. Gelang ini sekarang ada di pergelangan tangannya, membuktikan bahwa dia adalah anak pertama Lilith. Maafkan aku, Ma, pikir Raizel sambil menggertakkan giginya. Maafkan aku. Makhluk seperti kadal raksasa mengibaskan ekornya ke arah gadis cantik yang menggunakan Gleipnir sebagai perisai. Raizel mencoba menghadapi serangan itu secara langsung, tetapi dia tidak bisa lagi mengangkat tangan kanannya karena kehilangan darah dan kelelahan. Pada akhirnya, ekor itu menembus pertahanannya dan membuatnya terpental beberapa meter, jatuh ke tanah, dan berguling beberapa meter lagi sebelum berhenti total. Darah mengalir di sudut, bibirnya saat pandangannya menjadi kabur. Makhluk-makhluk itu tidak menyerbunya, dan hanya berjalan ke arahnya. Seolah-olah mereka ingin memakan rasa takut dan putus asanya. Mereka seperti penonton sadis yang menikmati rasa sakit dan penderitaan orang lain. Raizel mencoba menggerakkan lengannya untuk menopang tubuhnya, tetapi kekuatannya akhirnya meninggalkannya. Pada akhirnya, senyum pahit muncul di wajah cantiknya saat dia menutup matanya untuk menerima takdirnya. Dia telah melakukan yang terbaik, dan berjuang sampai dia tidak bisa lagi bertarung. Raizel memikirkan William dan Lilith yang telah memeluknya erat-erat hingga saat-saat terakhir. Dia masih bisa merasakan kehangatan mereka yang melekat di tubuhnya, dan itu memberinya kenyamanan. Si cantik muda itu terus mengingat kenangan indah dan hangat itu saat tubuhnya mulai mendingin. Meskipun mereka berjauhan, dia merasa damai karena tahu bahwa di saat-saat terakhirnya, dia dipeluk oleh pelukan penuh kasih dan perlindungan mereka. Melihat mangsanya akhirnya menyerah, para monster akhirnya memutuskan untuk terus membunuh. Mata mereka yang cerdas menyimpan sedikit kekecewaan karena mereka mengira si cantik muda itu akan memohon agar mereka mengampuni nyawanya. Mereka ingin melihatnya merangkak di kaki mereka, memohon agar mereka tidak membunuhnya. Namun Raizel tidak melakukannya, dia hanya melawan dengan sekuat tenaga hingga bara terakhir hidupnya terbakar habis. Dengan raungan yang dahsyat, seekor singa emas raksasa menerjang ke arah gadis yang tergeletak di tanah. Dia adalah raja dari semua binatang buas di wilayahnya, dan siapapun yang memasuki wilayahnya akan menjadi miliknya. Saat rahang kematian raksasa itu turun ke atas wanita muda itu, yang tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya, sebuah portal terbuka tepat di depan jalan singa emas. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak seorang pun melihat apa yang sebenarnya terjadi. Satu-satunya yang mereka lihat adalah singa emas tiba-tiba terbang ke arah yang berlawanan dan menghantam dinding kolisem yang luas. Seorang half-elf dengan rambut merah pendek, dan mata yang bersinar dalam rona emas melangkah keluar dari portal. Mengikuti di belakangnya adalah seorang wanita cantik dengan rambut coklat muda panjang dan mata kuning yang tampak mirip dengan Raizel. Pasangan itu mengabaikan monster di sekitar mereka dan pergi untuk memegang wanita muda yang tubuhnya telah menjadi dingin. William menekan telapak tangannya di dada Raizel dan menyalurkan kekuatan hidupnya langsung ke tubuhnya. Setengah menit kemudian, mata gadis cantik itu perlahan terbuka saat dia menatap dua sosok samar yang berdiri di depannya. Meskipun dia tidak bisa melihat seperti apa rupa mereka, hatinya sudah mengenali keduanya. Apakah kamu menemukan harta karun yang kamu cari? Lilith bertanya sambil dengan penuh kasih menyelipkan rambut yang menutupi wajah putrinya di belakang telinga Raizel. Tidak, jawab Raizel sambil mengangkat tangan kanannya untuk menunjukkan gelang di lengannya kepada Lilith. Tapi aku menemukan sesuatu yang lebih baik. Bukankah itu indah? Dia masih merasa lemah, tetapi dia tidak peduli lagi. Bahkan jika mereka dikelilingi oleh myriad beast yang tak terhitung jumlahnya, rasa takut di hatinya telah lama menghilang. Karena dia tahu bahwa bahkan jika langit runtuh di atas kepala mereka saat ini, orang tuanya akan menanggung semuanya di pundak mereka. Memang, Lilith tersenyum sambil mencium tangan putrinya yang berlumuran darah. Itu sangat indah, sama seperti kamu, cintaku. William berhenti mentransfer kekuatan hidup di tubuh Raizel karena dia tahu bahwa terlalu banyak akan menyebabkan komplikasi dalam jangka panjang.
Bahkan lengan kiri si cantik muda, yang telah robek, telah beregenerasi, jadi half-elf. Memutuskan untuk menghentikan transfer kekuatan hidup dan membiarkan Raizel pulih secara alami. Sekarang putrinya aman, William menoleh untuk melihat monster yang tak terhitung jumlahnya yang menindas putrinya dan mengepalkan tinjunya dengan senyum jahat di wajahnya. Potongan-potongan kotoran, teriak William saat aura yang kuat meledak di sekitar tubuhnya, yang membuat semua hati monster gemetar ketakutan. Beraninya kau menindas putriku. Raizel menyaksikan pembantaian sepihak terjadi di domain yang telah menjebaknya selama beberapa bulan. Meskipun darah dan potongan daging jatuh seperti hujan, si cantik muda menganggap pemandangan ini sebagai keajaiban untuk dilihat. Meskipun dia belum menemukan harta karun yang awalnya dia cari, hal yang dia temukan begitu tak ternilai, sehingga dia merasa telah menemukan cukup cinta dan kebahagiaan, yang akan bertahan seumur hidup. Bab 875 memperbarui perasaan cinta. Apakah kamu merasa lebih baik? Chiffon bertanya sambil menatap Lilith yang saat ini sedang menyandarkan kepalanya di bahu William dengan mata terpejam. Half-elf itu melingkarkan lengannya di tubuh Lilith untuk mendukungnya secara fisik, emosional, dan spiritual. Keduanya telah memutuskan untuk memasuki domain 1000 binatang hingga perasaan cemas itu menghilang. Mereka juga membawa Aldrich bersama mereka, yang membuat keran neraka iblis itu terkejut ketika melihat domain milik William. Setelah kembali ke villa, mereka berdua bertemu kembali dengan Chiffon yang sangat khawatir tentang kesejahteraan mereka. Namun, gadis berambut merah muda itu tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada mereka karena secara naluriah dia merasa bahwa William dan Lilith sedang menderita sesuatu. Pada akhirnya, dia hanya duduk di seberang mereka berdua dan mengamati mereka sambil meminum teh yang telah disiapkan Carmine untuk mereka. Warna mulai kembali ke wajah William dan Lilith saat perasaan mengerikan di hati mereka menghilang. Meski begitu, mereka tetap merasa cemas di dalam hati karena mereka punya firasat buruk bahwa firasat buruk mereka itu entah bagaimana berhubungan dengan calon putri mereka yang baru saja berpisah dengan mereka. Jangan khawatir, bisik William di telinga Lilith sembari menggenggam tangannya. Aku yakin dia baik-baik saja. Karena mengenal kita berdua, kita tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Tidak sekarang, tidak di masa mendatang. Lilith menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia tahu karakternya sendiri lebih dari apapun, jadi dia yakin tidak akan tinggal diam dan membiarkan siapapun menyakiti putrinya. Kau benar, kata Lilith setelah tenang. Kurasa aku hanya merindukannya. Aku juga. William menepuk kepalanya. Tapi, dia akan baik-baik saja. Bagaimanapun, dia putri kita. Chiffon mengerjap bingung saat mendengarkan pembicaraan William dan Lilith. Dia baru terpisah dari mereka berdua selama 10 menit, namun, dia merasa banyak hal telah terjadi dalam waktu sesingkat itu. Sebenarnya, Chiffon ingin bertanya kepada William tentang si kurcaci yang baru saja dilihatnya. Ia merasa seperti mengenalnya, tetapi gadis berambut merah muda itu tidak cocok dengan siapapun yang pernah ditemuinya di masa lalu, yang membuatnya sangat terganggu. Nanti saja kutanyakan pada Will, pikir Chiffon sambil menatap suaminya dengan ekspresi penasaran. Gadis berambut merah muda itu mungkin tidak menghabiskan waktu lama bersama William, tetapi ia sangat menyadari gerak-gerik William, terutama gerak-gerik yang diperuntukkan bagi istri dan kekasihnya. Melihat cara si peri setengah itu memeluk Lilith membuat Chiffon bertanya-tanya apakah Lilith akan menjadi istri William berikutnya setelah Putri Sidoni. Terus terang, dia senang karena salah satu, saudara perempuannya, akan menikah dengan suaminya. Namun, Chiffon merasa cemas dengan adat Amazon. Meskipun dia tidak keberatan berbagi William dengan Lilith, dia pasti tidak akan setuju Lilith berbagi suaminya dengan seluruh sukunya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan disetujui Chiffon. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk berbicara dengan Lilith untuk meyakinkannya bahwa William bukanlah seseorang yang harus diwariskan seperti alat untuk membuat bayi. Setengah jam berlalu, dan keduanya merasa bahwa kecemasan di hati mereka akhirnya menghilang. Meski begitu, mereka memutuskan untuk beristirahat di Thousand Beast Domain selama sehari sebelum melanjutkan perjalanan mereka untuk menemukan Hall of Thunder. Malam itu, William, Chiffon, dan Lilith mandi bersama. Half-elf dan Putri Amazon terkejut karena mereka tidak melihat reaksi yang mereka harapkan dari gadis berambut merah muda itu, yang tampaknya baik-baik saja dengan keadaannya. Ketiganya berendam di dalam bak mandi, dengan Chiffon bersandar di tubuh William, sementara half-elf itu melingkarkan lengannya di sekitar istrinya yang berambut merah muda.
Di sisi lain, Lilith, basah kuyup saat duduk di seberang mereka. Dia memejamkan mata saat menikmati kemewahan air hangat, yang tidak tersedia bagi mereka saat mereka berada di Deadlands. Will, apakah kamu dan Lilith sekarang sepasang kekasih? Tanya Chiffon. Meskipun dia punya firasat bahwa memang begitu, lebih baik mendapatkan konfirmasi dari suaminya, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman. Ya, jawab William. Apakah kamu terkejut? Hanya sedikit, hanya sedikit. Lilith, yang tetap memejamkan matanya, menajamkan telinganya agar tidak melewatkan apapun dalam percakapan itu. Meskipun itu tidak terlihat di wajahnya, dia agak khawatir tentang bagaimana istri-istri William akan bereaksi saat dia menjadi kekasih suami mereka. Half-elf itu telah mengatakan kepadanya selama salah satu sesi bercinta mereka bahwa dia akan menikahinya. Meski begitu, Putri Amazon masih merasa khawatir dan rendah diri terhadap istri-istri William saat ini, terutama Putri Sidoni. Dia telah memperlakukan putri yang cantik itu sebagai saingan sejatinya dalam hal mendapatkan kasih sayang William, jadi dia mempersiapkan diri secara mental untuk konfrontasi mereka yang tak terelakkan. Aku tahu bahwa kecantikan saja tidak cukup untuk menggerakkan hatimu, kakak. Chiffon tanpa sadar kembali memanggil William dengan sebutan kakak sambil memegang tangannya yang memegang tubuh kecil dan halusnya. Kalau begitu, kau dan Lilith pasti menemukan kesamaan. Aku tidak begitu tahu apa yang terjadi, tetapi setelah kalian berdua kembali, aku merasa bahwa perasaan kalian satu sama lain telah berubah. Chiffon memejamkan matanya saat dia bersandar di dada William. Sejak aku berpisah dari kalian berdua saat teror Rats menyerang, cara pandangmu padanya berubah, kata Chiffon. Aku tidak percaya perubahan drastis seperti itu bisa terjadi dalam rentang beberapa menit. Kakak, kalau bisa, bisakah kau ceritakan apa yang terjadi? William mengangguk. Baiklah. Malam itu, William memberitahu Chiffon tentang apa yang terjadi pada mereka saat teror Rats bergaris hitam menyerang. Half-elf itu dengan sabar menceritakan apa yang terjadi di Deadlands, dan bagaimana Lilith jatuh cinta padanya, yang membuatnya mendengus dan ditendang oleh Putri Amazon yang duduk di seberang mereka. Chiffon tersentak saat William mengungkapkan bahwa mereka telah bertemu calon putri mereka di Deadlands, yang membuat gadis berambut merah muda itu cemberut. Half-dwarf kecil yang menggemaskan itu mulai bertanya kepada William apakah dia juga melihat calon putri mereka, tetapi half-elf itu hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan berusaha sekuat tenaga menenangkan Chiffon yang merasa cemburu setelah mendengar tentang keberadaan. Raizel, Will, ini tidak adil, kata Chiffon dengan wajah penuh kecemburuan yang baru pertama kali dilihatnya dalam hidupnya. Kenapa kamu tidak melihat putri kita? Chiffon tahu bahwa dia bersikap tidak masuk akal, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan tersisih setelah mengetahui bahwa William telah bertemu dengan putrinya dan Lilith di dunia aneh itu, di mana mereka akhirnya menerima perasaan mereka satu sama lain. Jangan khawatir, kata William sambil mengusap perut bagian bawah gadis berambut merah muda itu dengan main-main. Aku akan memastikan untuk membuat banyak bayi denganmu juga. Jadi, jangan cemberut lagi, oke? 3. Chiffon berbalik untuk menghadap William. Tubuhnya yang kecil menempel di dadanya, dan mata merah mudanya menatap lurus ke arahnya, memungkinkannya untuk melihat pantulannya di kedalaman mata yang indah itu. Berhenti menggodaku, Will, maaf. Half-elf itu mencium bibir gadis berambut merah muda itu sebelum membisikkan kata-kata cinta di telinganya. Malam itu, William kembali mengungkapkan perasaan cintanya, tidak hanya kepada Chiffon, tetapi juga kepada Putri Amazon yang gairahnya telah tumbuh pesat. William dan Lilith sama-sama tahu bahwa mereka tidak dapat memaksakan beberapa hal untuk terjadi. Meski begitu, mereka menantikan hari itu, saat gadis cantik yang mereka cintai di Deadlands, akhirnya akan datang bab 876 Badai Purba Wolf Randall. Setelah menghabiskan malam di dalam Thousand Beast Domain untuk menenangkan emosi mereka, William, Chiffon, Lilith, dan Aldrich sekali lagi berangkat untuk menemukan Hall of Thunder, yang merupakan tujuan utama Half-Elf dalam datang ke Seven Sanctum. Sekarang setelah ancaman teror Rats berakhir, kelompok berempat menyeberangi Rivers of Samsara dengan membuat jembatan kristal menggunakan kekuatan keilahian Lilith. Saat ini, Putri Amazon bergabung dengan William dan Half-Elf memberdayakan kemampuannya untuk membuat jembatan lebih kokoh. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari, kelompok itu akhirnya tiba di sebuah tebing yang menghadap ke kawah raksasa, tempat petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Deru petir dan guntur begitu kuat sehingga mustahil untuk berkomunikasi satu sama lain.
Half-elf itu juga terpaksa membeli headphone peredam bising dari God Shop, dan berkomunikasi dengan kekasihnya melalui telepati. Aldrich, di sisi lain, adalah binatang iblis, dan berada di dekat petir surgawi membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Karena itu, William memutuskan untuk membiarkannya tinggal di dalam wilayah 1000 binatang, sementara dia mencari aula petir. Ketika mereka mendekati kawah, petir yang jatuh dari langit semakin kuat dan beberapa dari mereka bahkan turun ke lokasi mereka. Ini memaksa William untuk memperlengkapi kelas prestisenya, Pangeran Petir, untuk menangkis petir yang menuju ke arah mereka. Karena penasaran, Chiffon membuka mulutnya dan menyerap salah satu petir surgawi untuk merasakan seperti apa rasanya. Setelah memakannya, gadis berambut merah muda itu bersendawa dan mengerutkan kening. Seperti apa rasanya? William bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada rasa logam di dalamnya, jawab Chiffon. Biasa saja, bisakah kamu menilai ini? 4 dari 10. Lilith tidak dapat menghentikan wajahnya berkedut, sambil mendengarkan percakapan telepati yang sedang dilakukan keduanya. Seolah-olah dia mendengar pembicaraan dua penikmat makanan yang sedang mencari hidangan langka untuk dimakan. Setelah William dan Chiffon menyelesaikan pembicaraan mereka, Half-elf menganggap bahwa terlalu berbahaya bagi kedua gadis itu untuk menemaninya, jadi dia meminta mereka berdua untuk menunggunya di Thousand Beast Domain. Mengetahui bahwa William hanya melakukan ini untuk kebaikan mereka sendiri, kedua gadis itu setuju, meninggalkan Half-elf sendirian di samping kawah yang dipenuhi petir. Setelah berjalan lebih dari 100 meter, tanah tiba-tiba bergetar dan siluet raksasa muncul di depan William. Di tengah badai petir yang kacau, seekor serigala setinggi 10 meter yang tampaknya terdiri dari petir murni menatap William dari tengah kawah. Half-elf berhenti berjalan dan mengamati makhluk agung yang dia yakini berada di tahap tengah dari pangkat demigod. Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari Primeval Storm Wolf Randall lebih besar dari penjaga Hall of Thunder. Tingkat ancaman, malapetaka, menengah. Demigod, tidak dapat ditambahkan kekawanan. Ketika tempat suci ketujuh diciptakan, Primeval Storm Wolf, Randall, lahir untuk menjadi penguasa sejatinya. Itu tidak mengganggu kehidupan di dalam domain terlarang dan hanya tinggal di perbatasan utara tempat Hall of Thunder berada. Sebagai demigod yang memerintah tempat suci ketujuh, ia memiliki kekuatan untuk memerintah semua binatang buas yang tinggal di dalamnya. Kehati-hatian yang besar harus diperhatikan ketika berhadapan dengan makhluk kuno dan mulia ini. Tanda pisah, apa tujuanmu datang ke sini? Storm Wolf, Randall, bertanya menggunakan telepati. Ini bukan tempat untuk dijelajahi manusia. William membungkuk sebentar kepada Storm Wolf sebagai tanda hormat, sebelum memberitahunya tujuan kedatangannya. Saya datang ke sini untuk mencari Hall of Thunder, jawab William. Saya ingin memasuki aula-aulanya untuk mencari bantuan dari Dewa Petir dan Petir. Storm Wolf menatap William dengan aneh sebelum tertawa terbahak-bahak, menciptakan gemuruh guntur di atas langit. Ini berlangsung selama beberapa menit sebelum Wolf mulai berjalan ke arah Half-elf dengan senyum menggoda di wajah buasnya. Maaf untuk mengatakannya, tetapi Anda datang ke sini dengan sia-sia, kata Randall. Dewa Petir dan Petir telah mati ribuan tahun yang lalu. Hall of Thunder hanyalah cangkang dari apa yang pernah ada. Storm Wolf hendak mengatakan lebih banyak ketika ia melihat sesuatu yang aneh di tubuh William. Ia menundukkan kepalanya dan mencium aroma half-elf dan kerutan muncul di wajahnya. Mungkinkah kamu, Randall hendak mengajukan pertanyaan, tetapi segera menepis gagasan itu. Tidak mungkin, Hall of Thunder tidak akan terbuka untuk sembarang orang. Apa maksudmu ketika kau mengatakan bahwa Hall of Thunder tidak akan terbuka untuk sembarang orang? Maksudku apa yang kukatakan, kembalilah, nak, ini bukan tempat untukmu. William tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri dan hanya menatap demigod yang sedang menatapnya dengan tatapan tidak sabar. Aku datang ke sini karena para dewa menyuruhku datang ke sini, jawab William dengan tangan disilangkan di dadanya. Apakah menurutmu aku cukup bosan untuk berjalan-jalan di dalam Forbidden Lands? Gerutu Randall saat ia melihat ke bawah pada half-elf yang mulai membuatnya kesal. Aku tidak tahu apakah kau bosan atau tidak. Yang ku tahu adalah bahwa jika kau tetap keras kepala, kau akan mencari kematian. Sudah ratusan tahun sejak terakhir kali aku melihat seseorang datang ke sini, mencari Hall of Thunder, tetapi dia kembali dengan tangan hampa. Orang itu adalah orang yang hebat, mungkin salah satu makhluk paling kuat yang pernah kutemui dalam hidupku yang panjang. Meski begitu,
Itu tidak mengubah apapun. Dewa petir dan petir sudah mati. Tidak ada yang bisa menghidupkan mereka kembali. Aku tidak peduli apa yang kau katakan, aku tidak akan pergi kemanapun sampai aku memasuki House of Thunder. William menjawab dengan keras kepala. Aku memberimu kesempatan, manusia fana. Randall mencibir. Tetapi, karena kau ingin menyia-nyiakan hidupmu maka aku dengan senang hati akan mengirimmu ke akhirat. William mendengus. Yah, aku tidak melihatmu melakukan itu dalam waktu dekat. Meskipun dia berhadapan dengan seorang demigod, William tidak takut. Alasannya sederhana. Menurut sistem, Randall adalah makhluk yang terbentuk dari kekuatan alam murni. Seluruh keberadaannya terbuat dari petir surgawi, yang berarti bahwa ia hanya dapat menggunakan serangan berbasis petir yang tidak ditakuti William. Bahkan, dia sangat menantikannya. Dia ingin tahu apakah job kelasnya saat ini, Prince of Thunder, mampu menahan salah satu kekuatan utama di dunia, yang dikenal sangat merusak dan tidak dapat diprediksi. Bab 877. Kau mengerti betapa hebatnya aku. Dua sambaran petir, satu berwarna emas, yang lainnya berwarna biru, saling beradu berulang kali hingga menciptakan gelombang kejut yang kuat setiap kali mereka bertabrakan. Setelah 1/4 jam, kedua sosok itu saling menjauh. Seperti yang diduga, seseorang yang mencari Hall of Thunder tidak akan pernah menjadi orang yang sederhana, kata Randall saat sambaran petir menutupi tubuhnya. William tersenyum saat dia mengambil posisi bertarung. Aku bisa melakukan ini sepanjang hari. Seperti yang dia duga, Randall hanya bisa menggunakan sambaran petir. Meskipun dia harus mengakui bahwa kekuatan Heavenly Thunder benar-benar kuat, yang paling bisa dilakukannya padanya adalah menggelitiknya. Tidak ada gunanya, Half-Elf. Randall menggeram. Satu-satunya cara agar kau bisa memasuki Hall of Thunder adalah saat kau mengalahkanku. William tersenyum. Kedengarannya cukup mudah. Half-Elf itu mengangkat tangannya saat tongkat emas muncul di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba menggunakan kemampuan ini, dan sebagian dari dirinya merasa bersemangat karenanya. Aku memanggil Sang Bijak Agung, William bernyanyi saat tongkat emas itu bersinar terang. Yang setara dengan surga yang memandang rendah dunia. Tolong, dengarkan panggilanku dan turunlah ke alam fana. Tunjukkan kepada mereka kekuatan sejati dari satu-satunya Raja Kera yang tampan. Sun Wukong. Awan guntur terbelah dan kilatan cahaya keemasan jatuh di tubuh William dari surga. Seketika, tornado emas meletus di sekitar Half-Elf, menghalanginya dari pandangan Randall. Petir emas meliuk-liuk di sekitar tornado, saat kehadiran yang sangat kuat meledak dari dalamnya. Ketika tornado surut, Sun Wukong yang menyeringai muncul memegang Ruyi Jingu Bang di tangannya. Raja Kera kemudian mengutak-atik telinganya menggunakan jari kelingkingnya seolah membersihkannya sebagai persiapan untuk pertempuran. Ini pertama kalinya kau secara pribadi memintaku untuk bertarung untukmu, kata Sun Wukong. Kau tahu bahwa kau hanya dapat menggunakan kemampuan ini sebulan sekali, kan? Ya, jawab William. Namun, memiliki kemampuan yang luar biasa ini dan tidak menggunakannya adalah hal yang memalukan. Dunia harus tahu nama Raja Monyet Perkasa, dan biarkan ceritamu didengar. Kakak, inilah yang aku suka darimu, Will. Kau mengerti betapa hebatnya aku. Ya, kata hebat dibuat untuk menggambarkan kebesaranmu, yang mulia. Sun Wukong saat ini merasuki tubuh William, yang memungkinkan Raja Monyet untuk sepenuhnya menggunakan kekuatannya di alam fana. Ini adalah keterampilan yang telah tersedia untuk William untuk waktu yang sangat lama, tetapi karena cooldown-nya yang lama, dia belum menggunakannya sekalipun. Meskipun Randall tidak dapat memberikan kerusakan yang signifikan padanya, dia juga tidak dapat memberikan kerusakan yang signifikan pada Storm Wolf. Seorang demigod masih merupakan sesuatu yang tidak dapat dia lawan secara langsung. Melawan Morax hanya mungkin karena dia mendapat bantuan Mjolnir dan juga hukum Deadlands. Saat ini, dia membutuhkan kekuatan murni dan kasar untuk memaksa Storm Wolf tunduk, dan satu-satunya yang bisa membantunya melakukan itu adalah Sun Wukong. Randall mengerutkan kening setelah melihat monyet di depannya. Sebagai seorang demigod, dia berdiri di puncak Mortal Realm. Meski begitu, di depan makhluk di depannya, dia merasakan ancaman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, yang membuat semua bulu di tubuhnya berdiri tegak, mengintensifkan kekuatan petir yang dilepaskan tubuhnya. Namaku Sun Wukong. Aku tidak meminta untuk mengetahui namamu. Aku tahu, Sun Wukong menyeringai. Aku hanya ingin memberitahumu nama orang hebat yang akan mengalahkanmu hingga tunduk. Randall menggeram.
Untuk primata yang menyebalkan, kamu banyak bicara. Kakak, Raja Monyet tertawa saat dia melangkah maju. Dalam satu langkah itu, dia telah melintasi jarak antara dia dan Storm Wolf yang masih tidak tahu apa yang sedang dihadapinya. Tolak manusia, Sun Wukong berteriak saat Rui Jingu Bang bertambah besar. Kembali ke Monkey, tongkat emas itu menghancurkan sisi wajah Randall dan melemparkannya ke langit. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Storm Wolf tidak mengerti apa yang terjadi. Sebagai makhluk yang lahir dari petir surgawi, dia adalah salah satu demigod tercepat di Hestia. Namun, dia tidak dapat melihat serangan Sun Wukong bahkan jika perhatian penuhnya tertuju pada monyet itu sepanjang waktu. Saat Storm Wolf masih terhuyung-huyung karena rasa sakit yang dirasakannya di sisi wajahnya, sebuah suara main-main mencapai telinganya. Apa yang berbulu dan berbahaya dan tinggal di alam surgawi? Sun Wukong bertanya. Waktunya habis. Jawabannya adalah, aku. Storm Wolf sekali lagi dipukul di sisi wajahnya, hanya saja kali ini, dia dipukul di sisi lain wajahnya, membuatnya jatuh ke tanah. Raja Kera kemudian memegang tongkat emasnya dan mengarahkannya ke tanah sambil menyeringai. Seni perang Raja Kera, bentuk pertama, kata Sun Wukong sambil mendorong tongkat emasnya ke tanah. Penusuk surga, sebuah tongkat emas raksasa, seukuran kastil, menghantam tubuh Randall, menjepitnya ke tanah dan menciptakan kawah besar di sekitarnya. Sebagai pemilik sejati Rui Jingu Bang, Sun Wukong mampu melepaskan serangan yang lebih kuat dan lebih dahsyat, yang akan membuat avatar pahlawan William yang biasa menjadi pucat jika dibandingkan. Randall tidak mati, kan? Tanya half-elf itu sambil merasakan hatinya gatal, setelah membayangkan bagaimana rasanya menjadi penerima serangan yang begitu merusak. Tidak, jawab Sun Wukong. Aku hanya menggunakan 1/10 dari kekuatan penuhku. Jika tidak dapat menerima pukulan seperti itu maka dia bisa berhenti menjadi demigod. Bibir William berkedut saat ia melihat pemandangan yang hancur melalui mata Sun Wukong. Melihat Raja Kera yang berwajah sombong itu membanggakan diri karena menahan kekuatannya agar tidak membunuh lawannya membuat William mengumpat dalam hati. Setelah melihat kehancuran di depannya, half-elf itu percaya bahwa jika ia memanggil Sun Wukong kembali ke Deadlands, Morax pasti akan hancur seperti Panekuk bab 878. Aku akan menjagamu dari bintang-bintang. Menyerah. Petik 2. Apakah dia benar-benar tidak mati? William bertanya sambil menatap serigala badai yang matanya telah memutih sepenuhnya. Sun Wukong menusuk kepalanya menggunakan tongkat emasnya, tetapi Randall pingsan. Wah, mungkin aku harus memukulnya sekali lagi untuk membangunkannya. Sun Wukong merenung sambil mengusap dagunya. Kurasa aku akan melakukannya saja. Seolah merasakan malapetaka yang akan datang, serigala badai tiba-tiba sadar kembali dan menatap Raja Kera dengan ketakutan, sambil mencoba menopang tubuhnya dari tanah, tetapi tongkat emas yang ditekan ke kepalanya, menahannya di tempatnya. Menurutmu kemana kau akan pergi? Sun Wukong bertanya dengan nada menggoda. Anakku, Will, ingin memasuki Aula Guntur. Kau akan membawa kita ke sana, kan? Randall menganggukkan kepalanya seperti ayam betina yang mematuk nasi. Ia takut jika berkata tidak, Raja Kera akan memperkenalkannya pada dunia baru yang menyakitkan. Bahkan dengan kecepatan kilatnya, ia bahkan tidak mampu menghindari serangan yang datang, seolah-olah ia ditahan di tempatnya oleh kekuatan tak terlihat. Mengetahui bahwa melarikan diri tidak mungkin, Storm Wolf memutuskan untuk menyerah saja dan membiarkan William memasuki Hall of Thunder yang dilindunginya. Setelah dilepaskan dari cengkeraman Sun Wukong, Storm Wolf mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Semenit kemudian, semua petir di surga berkumpul bersama untuk membentuk gerbang perak yang melayang di langit. Sebuah lambang petir tertanam di tengahnya, menandainya sebagai pintu masuk ke Hall of Thunder yang dicari oleh half-elf. Pergilah, kata Randall dengan suara yang hampir memohon. Aku tidak berbohong kepadamu ketika aku mengatakan bahwa mencoba masuk ke dalamnya tidak ada gunanya. Kamu akan segera mengerti bahwa kamu telah melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Sun Wukong hanya tersenyum saat ia jungkir balik ke arah gerbang dan menendangnya hingga terbuka. Setelah Raja Kera masuk, gerbang segera tertutup sebelum kembali ke awan badai yang menyembunyikannya dari pandangan biasa. Tanda pisah. Sampai di sini saja, kata Sun Wukong. Telepon saja aku lagi kalau ada hal menarik. Oke. Terima kasih, Yang Mulia, jawab William. Aku pasti akan meminta bantuanmu lagi kalau aku menemukan sesuatu yang di luar kemampuanku. Sun Wukong tertawa sebelum kembali ke alam surgawi.
Untuk saat ini, Raja Kera akan mengunjungi kebun persik dan mencari sesuatu yang enak untuk dimakan. Saat William berjalan melintasi lorong-lorong kosong, dia menyadari bahwa aula petir benar-benar tempat yang suram. Dia tidak bisa merasakan apapun dari sana. Hanya rasa hampa, seolah-olah sudah ditinggalkan untuk waktu yang sangat lama. Saat ia berjalan melewati mural-mural itu, ia dapat melihat gambar-gambar dari masa lalu yang telah lama terlupakan. Masa ketika Dewa Petir dan Petir menjelajahi surga, membuat hati semua orang bergetar karenanya. Setelah berjalan beberapa lama, ia tiba di tempat yang tampak seperti altar. Dilihat dari penampilannya, William yakin bahwa tempat ini dulunya adalah tempat yang sangat penting, tempat orang-orang berkunjung untuk memberi penghormatan kepada para dewa dan berkomunikasi dengan mereka untuk meminta nasihat. Saat William menatap kekosongan di sekitarnya, sebuah kicauan kecil terdengar di telinganya. Suara kicauan itu terus berlanjut, dan half-elf itu menggaruk kepalanya dengan bingung karena suara itu berasal dari wilayah 1000 binatang miliknya. Tentu saja, ia sudah tahu siapa si kicau itu, jadi ia memutuskan untuk memanggil si kecil itu untuk melihat apa yang diinginkannya. Aeton, kemarilah, perintah William dan sebuah portal kecil muncul. Si uren kecil yang mengikuti William dalam perjalanannya berkicau dengan gembira sebelum mendarat di bahunya. Oke. Kenapa kau bersemangat hari ini? Kicauan, karena kau hanya ingin melakukannya. Kicauan, William terkekeh karena sudah lama ia tidak meminta Aeton melakukan sesuatu untuknya. Uren biasanya menghabiskan waktunya di dalam Thousand Beast Domain dengan berkumpul bersama teman-teman yang telah ia buat di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, uren kecil itu terbang menuju altar dan hinggap di atasnya. Kemudian ia berkicau pada William dan menyuruhnya mendekat. Karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, half-elf itu memutuskan untuk menuruti keinginan si kecil dan berdiri di depan altar dengan tangan disilangkan. Baiklah, aku di sini, kata William sambil tersenyum. Apa yang kau ingin aku lakukan? Berkicau, menyambar altar dengan petir, berkicau. Aeton mengepakkan sayapnya dan mengitari William. 2 kali sebelum hinggap di bahunya. Oke, tidak ada yang terjadi. William mengarahkan jarinya ke altar dan melepaskan sambaran petir. Saat sambaran petir itu mengenai altar, sulur petir menyebar ke seluruh ruangan, membuat rune yang tertulis di dinding bersinar terang. Tak lama kemudian, William diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan, yang memaksanya untuk melindungi matanya. Ketika cahaya itu menghilang, half-elf itu mendapati dirinya berada di daerah pegunungan, dikelilingi oleh pemandangan yang indah. Tiba-tiba, dia mendengar suara 2 orang berbicara, yang mendorongnya untuk melihat ke belakangnya. Saat tatapannya mendarat pada wanita cantik dengan rambut biru muda panjang, dan mata ungu, William merasakan napasnya tercekat di tenggorokannya. Pandangan sekilas sudah cukup untuk memberitahunya bahwa wanita di depannya bukanlah manusia, karena 2 tanduk ungu di kepalanya. Meski begitu, William tidak menganggapnya aneh. Malah, dia menganggapnya cukup menawan. Suara dering berkibar tertiup angin, saat lonceng perak di lehernya bergetar pelan. William sangat mengenal lonceng itu, karena lonceng itu sama dengan yang diberikannya kepada orang yang membesarkannya sejak dia masih kecil. Saat William berdiri terpaku di tempatnya, pria tampan yang berdiri di samping wanita cantik itu mendesah sambil memegang tangannya dengan erat. Apakah kamu yakin tidak akan berubah pikiran? Kata pria tampan itu, aku akan kesepian tanpamu di sisiku. Wanita cantik itu terkekeh sambil menatap pria yang lebih tinggi 1 kepala darinya. Dari semua orang, kamu tidak akan kesepian, kata wanita cantik itu. Aku yakin setelah aku pergi, kamu akan menyelinap ke dalam tempat tinggal bidadari dan menipunya agar menghabiskan malam bersamamu. Apakah reputasiku seburuk itu? Sangat buruk. Pria itu menggaruk kepalanya tanpa daya saat dia menatap mata indah wanita itu yang berarti segalanya baginya. Apakah kamu benar-benar tidak akan berubah pikiran, Amalthea? Dunia masih membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya sambil mengangkat tangannya untuk membelai wajah pria tampan itu. Jangan khawatir, aku akan menjagamu dari bintang-bintang. Amalthea berjanji, aku juga akan meninggalkan ini untukmu. Kamu bisa memakainya, atau membawanya, kemanapun kamu pergi. Ini akan melindungimu di tempatku. Wanita cantik itu memberikan jubah yang terbuat dari kulit kepada pria tampan itu. Pria itu menerimanya dan memegangnya di lengannya dengan sangat hati-hati. Apakah ini punya nama? Pria tampan itu bertanya. Amalthea mengangguk.
Namanya Aegis. Mengenakannya akan memberimu baju zirah. Jika kamu membawanya, itu akan berubah menjadi perisai yang akan menangkis serangan apapun yang jatuh di permukaannya. Ini hadiah terakhirku untukmu, jadi tolong, gunakan dengan baik. Aku akan menjaganya dengan baik, pria tampan itu berjanji. Wanita cantik itu menganggukkan kepalanya saat dia dengan tegas mundur 2 langkah dari pria tampan yang dia sayangi. Sudah waktunya aku pergi. William tidak tahu apakah itu hanya kebetulan atau tidak, tetapi wanita cantik itu melirik ke arahnya, dan memberinya senyuman penuh kasih yang seolah-olah mengandung sebuah janji. Sebuah janji yang pasti akan ditepatinya, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bab 879. Biarkan aku menunjukkan keramah tamahanku. Wanita cantik, Amalthea, tampak melihat ke arah William cukup lama, sebelum dia mengalihkan pandangannya kembali ke pria tampan di depannya. Aku pergi duluan. Amalthea menepuk bahu pria tampan itu sambil tersenyum. Jangan terlalu merindukanku. Pria tampan itu mendesah, kau meminta hal yang mustahil. Amalthea tersenyum nakal saat tubuhnya mulai melayang. Ingat ini, Dias, kata Amalthea lembut. Kau tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirimu sampai menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan yang kau miliki. Mengenai apa yang ingin kau lakukan di masa depan, ketahuilah bahwa aku akan selalu berada di pihakmu. Wanita cantik itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat menuju surga. Pria tampan itu menyaksikan pemandangan ini dengan air mata mengalir di wajahnya. Beberapa saat kemudian, beberapa bintang muncul di langit membentuk konstelasi yang kemudian dikenal sebagai tanda zodiak Capricorn. William, yang telah menyaksikan semuanya terungkap, merasakan sakit di hatinya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita cantik dengan rambut biru muda yang panjang, dia merasa bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia percaya bahwa wanita itu adalah seseorang yang sangat disayanginya, seseorang yang telah bersamanya untuk waktu yang sangat lama. Saat William menatap bintang-bintang terang yang bersinar di langit, dia bisa merasakan bahwa seseorang sedang menatapnya. Mengalihkan pandangannya ke pria tampan yang berdiri hanya beberapa meter darinya, half-elf itu menyadari bahwa pria yang bernama Dias sedang menatapnya dengan saksama. Noda-noda air mata terlihat di wajahnya, namun, itu tidak menodai ketampanannya, yang membuatnya tampak lebih manusia. Teman yang tidak termasuk dalam era ini, mengapa kamu menangis? Tanya Dias. Menangis. Aku tidak menangis. William tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena dia secara tidak sadar mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Dia bisa merasakan sesuatu yang basah di jari-jarinya dan saat itulah dia menyadari bahwa dia telah menangis tanpa mengetahui bahwa dia menangis. Dias tersenyum, sambil menyeka air matanya sendiri sambil berusaha sebaik mungkin untuk terlihat tenang dan berwibawa di depan orang asing yang baru pertama kali dilihatnya. Sangat sedikit orang yang mampu mencapai tempat ini, kata Dias. Aku bisa melihat bahwa kau adalah manusia biasa, meskipun bukan manusia biasa. Jadi, katakan padaku, teman, apakah kau datang dari masa lalu, atau mungkin masa depan? Dias menatap William dengan kritis sambil merenungkan mengapa orang seperti itu datang ke salah satu tempat paling terpencil di dunia. Half-elf itu menggelengkan kepalanya karena dia tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Setelah muncul di Deadlands, konsepnya tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan, telah berubah total. Pria di depannya mengenakan pakaian elegan yang tidak akan terlihat aneh di dunia Hestia, jadi dia tidak bisa mengatakan di garis waktu mana dia berada. Melihat ketidaknyamanannya, Dias terkekeh saat dia berjalan ke arah William sambil tersenyum. Pria tampan itu lebih tinggi dari William, dan tubuhnya juga lebih halus daripada tubuhnya sendiri. Dias memancarkan kehadiran yang kuat yang sangat dikenal William. Half-elf itu tidak ragu dalam benaknya bahwa orang yang ada di depannya adalah dewa, dan yang sangat kuat saat itu. Bisakah kau memberitahuku siapa wanita cantik itu? William bertanya. Dia benar-benar ingin tahu identitas wanita cantik yang membuat hatinya sakit, hanya dengan melihatnya. Dias segera mengerutkan kening setelah mendengar pertanyaan William. Pria tampan setinggi 2 meter itu mencengkeram remaja berambut merah itu di tengkuknya dan mengangkatnya dengan mudah dengan satu tangan. Wah, aku tahu Amalthea cantik dan tidak ada manusia yang mampu mengalihkan pandangan darinya, kata Dias dengan nada marah, tapi dia tidak boleh disentuh. Akan lebih baik jika kau melupakannya. Apa aku harus menjelaskannya dengan jelas? Petir menyambar tubuh pria itu dan guntur menggelegar di langit. Jelas,
Dias tidak menyukai orang yang mencoba mendapatkan informasi apapun tentang Amalthea. Mengetahui bahwa dia mungkin akan mendapat masalah jika melanjutkan diskusi, William mengangguk, yang mendorong Dias untuk melepaskannya. Maaf, Dias meminta maaf setelah mendapatkan kembali ketenangannya. Emosiku menguasaiku. Tidak apa-apa, jawab William. Aku bersikap kasar dengan menanyakan informasi tentangnya secara tiba-tiba. Izinkan aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku William von Ainsworth. Panggil saja aku William. Dias mengangguk sebagai tanda terima kasih. Panggil saja aku Dias. Katakan padaku, teman, apa tujuanmu datang ke sini? Apakah kau membutuhkan sesuatu dariku? William berkedip sekali lalu dua kali sebelum akhirnya mengingat bagaimana dia muncul di tempat aneh ini. Dia kemudian memberitahu Dias yang sebenarnya, dengan harapan pria tampan itu akan dapat membantunya membuka job class terakhir dari job class Prince of Thunder-nya. Saya datang ke sini melalui Hall of Thunder, jawab William. Saya mencapai kemacetan, dan saya butuh bantuan untuk membuat terobosan. Saya berharap Anda dapat membantu saya. Dias mengusap dagunya saat dia menatap William dari kepala sampai kaki. Kamu bilang kamu datang dari Hall of Thunder, benar? Ya, oke. Tanpa memberikan peringatan apapun, Dias menekan telapak tangannya di dada William dan menembakkan petir yang kuat dari jarak dekat. Half-elf itu terbang beberapa meter jauhnya sampai dia menghantam dinding gunung di sebelah dinding tempat mereka berdiri. Asap mengepul dari dada William, saat ia menopang dirinya dari tanah. Half-elf itu kemudian menatap jubahnya yang terbakar dengan kaget karena bahkan petir surgawi yang ia hadapi di tempat suci ketujuh tidak mampu menghancurkannya sementara kelas pekerjaan pangeran petirnya diperlengkapi. Tanpa sepengetahuan William, Dias lebih terkejut daripada dia karena ia tidak menyangka bahwa serangannya hanya cukup kuat untuk membakar pakaian half-elf itu. Meskipun ia tidak menyerang dengan niat untuk membunuh, petir yang dilepaskannya masih cukup untuk memberikan luka serius kepada seseorang yang terkena olehnya. Alasan ia menyerang William adalah karena ia mengira bocah itu berbohong. Hanya mereka yang memiliki kekuatan untuk menggunakan kekuatan petir dan petir yang dapat memasuki aula petir. Saat ini, satu-satunya orang yang dapat memasuki tempat suci itu di dunia ini, tidak lain adalah dirinya sendiri. Marah dengan serangan tiba-tiba Dias, William juga menembakkan petir ke arah dewa. Pria tampan itu tidak bergerak dan membiarkan petir itu mengenainya. Meskipun William sudah menduganya, dia tetap merasa kesal ketika sambaran petir itu menghilang bahkan sebelum mengenai tubuh Dias. Begitu, jadi kau juga memiliki kekuatan yang cukup besar. Dias mengangguk. Sekarang aku percaya dengan pernyataanmu bahwa kau datang dari Hall of Thunder. William sangat ingin menamparkan Dias. Dewa dikenal mampu mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak. Jadi, dia tidak percaya bahwa Dias tidak tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Melihat wajahnya yang dipenuhi ketidakadilan, pria tampan itu mengangkat sebelah alisnya. Aneh, aku tidak tahu apakah dia berbohong atau tidak, pikir Dias. Juga, aku tidak bisa membaca pikirannya. Ini pertama kalinya hal ini terjadi. Aku benar-benar penasaran dengan identitas manusia fana ini sekarang. Setelah William mengganti jubahnya, dia tidak berani mendekati dewa yang tidak terduga yang tampaknya sedang menderita perubahan suasana hati. Karena ini adalah acara khusus, mengapa kau tidak ikut denganku, William? Tanya Dias. Aku akan membawamu ke suatu tempat untuk menikmati makanan enak, anggur, dan wanita. Bagaimana menurutmu? Maaf, tapi aku tidak jadi, jawab William. Kau pikir aku bodoh? Buat apa aku pergi dengan dewa gila sepertimu? Dias muncul di samping William dan menempelkan tangannya di bahu half-elf itu. Tapi aku memaksa. Ayo, biar kutunjukkan keramahanku padamu. Sebelum William sempat menyuarakan penolakannya, dia sudah mencengkeram pinggangnya dan berubah menjadi petir, melesat melintasi langit malam. Remaja berambut merah itu tidak berdaya karena dewa itu mencengkeramnya dengan kuat, mencegahnya melepaskan diri. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyerah dan mengikuti arus saja. Mungkin setelah menghabiskan waktu dengan pria yang murung namun tampan ini, dia akan menemukan cara untuk menerobos hambatannya dan membuka wujud akhir dari kelas pekerjaan Pangeran Guntur bab 880 keberadaan yang sangat istimewa. William tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan perasaannya saat ini saat dia duduk di kursi empuk, diberi makan anggur oleh seorang gadis cantik berpakaian minim, sementara gadis lain, berpakaian serupa, mengisi cangkirnya dengan anggur.
Dia dengan canggung memakan anggur itu sambil menatap Dias yang tampaknya menenggelamkan kesedihannya dengan makanan, anggur, dan wanita. Saat ini, pria tampan itu dikelilingi oleh 6 wanita cantik, yang berpakaian minim, dan tampaknya bertekad untuk merayunya. Dias tidak menolak atau menerima rayuan mereka. Dia hanya duduk di sana, dan membiarkan mereka memberinya makan sesuka mereka. William, rambutmu sangat halus, salah satu dari 4 wanita yang melayani William menyisir rambutnya dengan tangannya yang halus. Bagaimana kamu bisa menjaganya seperti ini? Aku mencucinya setiap hari dengan sampo, jawab William tanpa sadar. Sampo, itu adalah makanan khas kampung halamanku. Begitu, aku ingin sekali memilikinya. Bisakah kamu memberiku satu sebagai hadiah di masa mendatang? Tentu saja, tidak adil. Aku juga mau satu. Aku juga mau satu. William meyakinkan semua orang bahwa saat dia berkunjung lagi, dia akan memberi mereka semua sebotol sampo. Aku tidak akan datang ke sini lagi, jadi lebih baik aku bilang ya untuk semuanya. Pikir William sambil meminum anggur di tangannya. Dia sudah minum banyak anggur di masa lalu, tetapi anggur yang dia minum sekarang ini sangat lezat. Sebenarnya, rasanya tidak seperti anggur. Rasanya lebih seperti nektar manis yang menyegarkan setiap serat tubuhnya. Anggur ini lezat, kata William sambil menatap wanita yang menuangkan anggur untuknya. Namun, setelah melihat wanita cantik di depannya, dia menyadari bahwa wanita yang menuangkan anggur sebelumnya sedang memijat kakinya. Aku senang kalian menyukainya, jawab wanita cantik berambut emas dan bermata biru itu sambil tersenyum. Anggur ini adalah sesuatu yang aku buat sendiri, jadi tidak punya nama. William bisa merasakan kekhawatirannya tersapu oleh efek anggur, membuatnya merasa tenang. Meskipun anggur itu tidak punya nama, tetap saja itu buatanmu, komentar William. Boleh aku tahu namamu? Si cantik berambut emas itu tersenyum saat memberitahukan namanya pada half-elf yang dibawa ke domain mereka oleh ayahnya. Namaku Hebe, jawab Hebe. Kau mau anggur lagi? William mengangguk. Ya, silakan. Saat pesta berlanjut, William makan dan minum dengan bebas. Dia bahkan tidak menyadari bahwa hari sudah larut malam, dan dia sudah tidak ada lagi. Pria tampan itu telah kembali ke kamarnya, membawa serta para wanita yang melayaninya sebelumnya. Para pelayan lainnya juga telah menghilang, dan hanya Hebe yang menemani William saat mereka berdua bertukar cerita. Mungkin karena pengaruh anggur, William merasa lebih berani dan riang dan bertanya kepada Hebe tentang wanita yang dilihatnya di samping Dias. Apakah kau mengacu pada Lady Amalthea? Tanya Hebe. Ya, jawab William. Aku yakin ayahmu memanggilnya seperti itu. Hebe tersenyum dan melirik ke sekelilingnya. Meskipun tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitar mereka, dia tetap memutuskan untuk menuntun William ke kamar tamu, sehingga tidak ada yang bisa mendengar pembicaraan mereka. William merasa pusing, dan tidak bisa berjalan lurus. Karena itu, Hebe menopang tubuhnya sampai mereka mencapai tujuan. Setelah membiarkan half-elf itu duduk di sofa, dia duduk di sampingnya dan membiarkan half-elf itu meletakkan kepalanya di pangkuannya. Lady Amalthea adalah keberadaan yang sangat istimewa bagi ayah, kata Hebe sambil menyisir rambut William dengan lembut. Karena keadaan tertentu, ayah dibawa ke tempat yang aman untuk bersembunyi ketika dia baru lahir. Lady Amalthea lah yang membesarkannya. Ketika dia tumbuh dewasa, dia memperlakukannya sebagai ibu keduanya. Sebenarnya, dia sangat mencintainya sehingga hanya dialah yang bisa memarahinya, dan lolos begitu saja. Hebe terkikik seolah mengingat semua saat ayahnya harus lari dan bersembunyi karena dia secara tidak sengaja membuat Amalthea marah dengan satu atau lain cara. William merasa sedikit lebih baik mengetahui bahwa Dias yang murung telah menemukan seseorang yang dapat membuatnya melarikan diri seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Apakah mereka sepasang kekasih? Tanya William. Dia ragu untuk menanyakan pertanyaan ini. Entah mengapa, sebagian dari dirinya tidak ingin membayangkan si cantik berambut biru itu bertindak seperti salah satu gadis pelayan yang berusaha keras untuk menawarkan diri kepada Dias selama pesta. Hebe menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, mereka bukan sepasang kekasih. Lady Amalthea adalah satu-satunya wanita di dunia ini yang tidak berani diperlakukan seperti itu oleh ayah. Tentu saja, aku tahu bahwa dia menginginkannya. Namun, dia sangat mencintai dan menghormatinya sehingga dia tidak berani menyentuhnya. Ini hanya pendapatku, tetapi kupikir ayah takut jika dia melewati batas itu, dia tidak akan pernah sama lagi.
William menghela napas lega setelah mendengar penjelasan Hebe. Si cantik berambut emas itu juga menyadari hal ini, jadi dia mencubit pipi William dengan lembut untuk menunjukkan ketidaksenangannya. "Yah, aku tidak bisa menyalahkanmu," kata Hebe setelah melepaskan pipi William dari genggamannya. "Lady Amalthea memang cantik. Kalau bukan karena fakta bahwa Zeus telah menyatakan bahwa dia akan melawan siapapun yang menyentuhnya sampai mati, para dewa lainnya mungkin akan mencoba untuk mendapatkan hati baiknya." William bersenandung singkat sebagai jawaban atas penjelasan Hebe. Dia kemudian menanyakan pertanyaan yang mengganggunya. "Mengapa dia memilih untuk pergi?" tanya William. "Apakah sesuatu terjadi?" Hebe berhenti mengusap kepala William, saat ekspresi sedih muncul di wajah cantiknya. "Aku hanya mendengar desas-desus, tetapi aku tidak tahu apakah itu benar." "Apakah kau tertarik mendengarnya?" "Ya, baiklah." Hebe mendesah sambil memejamkan mata. Ia telah menekan telapak tangan kanannya yang lembut dan halus di dada William, sementara tangan kirinya terus mengusap rambutnya. Desas-desus ini telah beredar di sekitar kediaman akhir-akhir ini bahwa Lady Amalthea mulai berperilaku aneh setelah bertemu dengan Oracle dari Delphi, kata Hebe. "Ia akan menatap langit malam setiap malam, dan menggumamkan sebuah kata dari waktu ke waktu. Lucunya, kata itu sangat mirip dengan namamu." "Namaku?" "Ya, aku bahkan mendengar Lady Amalthea mengatakannya sekali ketika aku pergi menemuinya untuk menawarkan anggur buatanku." Ia begitu fokus pada pikirannya, sehingga ia tidak menyadari bahwa aku berdiri tepat di belakangnya. Saat itulah aku mendengarnya mengucapkan kata, "Will," berulang-ulang. Hebe membuka matanya dan menatap William yang sedang menatapnya. "Aku tidak tahu apakah dia menggunakan kata, Will, seperti, akankah itu terjadi? Atau, akankah itu menjadi kenyataan?" kata Hebe tegas. "Lalu, setelah melihatmu muncul di sini, kupikir mungkin, kata, Will, sebenarnya bukan kata, tapi nama." Si cantik berambut emas mengerucutkan bibirnya saat dia menundukkan kepalanya hingga hanya beberapa inci dari William. Si half-elf bisa mencium napasnya yang manis dan beraroma buah, yang mirip dengan apel segar. William merasa pusing dan riang karena anggur yang diminumnya. Dia bahkan tiba-tiba ingin menggigit apel ini, dan melihat seperti apa rasanya. Hebe tidak menyadari pikiran William karena dia yakin bahwa manusia itu terlalu mabuk oleh anggur buatannya sendiri. Dia menganggap bahwa setelah sedikit dorongan, dia akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang sangat ingin dia tanyakan. Setelah melihat tatapan William mulai melembut, dia memutuskan bahwa sekaranglah saatnya untuk melanjutkan rencananya. "Katakan padaku, orang asing yang datang dari dunia lain. Apakah kau mungkin orang yang dibicarakan Lady Amalthea?" tanya Hebe. Mata birunya yang jernih seakan menembus jiwa William, seolah mencari jawaban atas pertanyaannya. Sebagai dewa, dia juga memiliki kekuatan untuk mendeteksi kebohongan, dan membaca pikiran manusia di sekitarnya, tetapi seperti ayahnya, dia tidak dapat mendengar pikiran William. Hal ini membuat Hebe percaya bahwa hanya ada satu penjelasan untuk fenomena ini. William tidak datang dari dunia mereka, jadi dia tidak terikat oleh hukum mereka. Hal ini membuat Hebe sangat tertarik padanya, yang mendorongnya untuk menggunakan anggur spesialnya untuk mengacaukan pikirannya, dan mengorek jawaban yang dicarinya dari bibirnya.